Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apa yang akan terjadi padamu di bulan ini. Ini adalah big blessing, kejutan, apapun itu yang terjadi di bulan ini ya. Ini adalah timeless reading. Ini adalah timeless reading. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Tapi aku membacakan dalam 1 bulan, 30 hari ya. Jadi di bulan ini, bulan saat ini kamu nonton, apa yang akan terjadi. Jadi aku bakalan lihat nanti tentang energi kamu. Kita lihat energi yang sekarang dan energi di masa depan. Lalu ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk banyak orang untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi bijak dalam memproses yang aku sampaikan. Dan gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. Oke? Ini adalah big blessing atau apa yang akan terjadi di bulan ini padamu. That is right, getting love and power, like getting lessons. I listen my ghost, I can speak this truth. Give me vision and protection. Tell me about the people who watch this video energy right now. Current energy. Ada the 7 of coins. Kamu orang-orang yang sangat sabar, penuh dengan kesabaran. Kalau secara energi saat ini sedang menunggu. Bisa ada yang menunggu situasi lebih baik, ada yang menunggu seseorang, ada yang menunggu kesempatan, ada yang menunggu pekerjaan, ada yang menunggu apapun itu yang kamu tunggu, yang kamu tanam pun kamu tunggu. Yes, di sini ada yang fokus sama karir, sama bisnis sendiri. Ini terutama untuk kalian yang berbisnis ya. Sabar, sebentar lagi panen raya. Kamu tinggal memetik hasilnya. Nah, yang aku lihat di sini banyak banget di hidup kamu yang akan dihempaskan. Sama kayak gini. Pohon tumbuh itu pasti nanti ada daunnya ada yang mati. Jadi saat daun yang mati itu digugurkan. Bukan untuk mengurangi, tapi untuk menyehatkan. Jadi nanti yang tumbuh lebih sehat lagi gitu. Jadi kalau kamu ngerasa aduh ada sesuatu di hidup aku yang dikurangi nih, itu bukan semata-mata dikurangin level kehidupannya gitu, atau keberhasilan kamu dikurangin, tapi dibersihkan, di detox, agar yang tumbuh dan yang datang ke dalam hidup kamu lebih banyak lagi gitu, karena kamu mampu menerima dengan sehat gitu loh. Nah, dari 7 of Coins sendiri di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau kamu ngomongin soal zodiak, ini bisa dijadikan validasi, this is for you, tapi lebih bijak lagi kalau kamu memahami kalau ada loh yang namanya Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi cek dulu gitu yang kamu punya apa. Dan yang aku lihat dari energi The Nine of Coins sendiri, ini menunjukkan kalau kamu mampu untuk bisa menikmati hasil dari jerih payah. Contoh kayak kamu menanam bibit semangka, nanti semangka yang kamu akan tumbuh, kamu pikir cuma numbuh 1 atau 2, tapi ternyata yang numbuh 10 gitu. Jadi yang kamu punya dari jerih payah itu bisa kamu bagi-bagi juga gitu. Tapi tetap prioritas pertama atau apa yang harus diprioritaskan adalah memanjakan diri sendiri dulu. Jadi secara energi saat ini lagi banyak banget yang oke, aku bisa berdamai sama kesepian, nggak masalah gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, akhirnya mampu untuk mencintai diri kamu lebih lagi dan membuat pagar yang sehat atau batasan yang sehat untuk hal-hal dan orang-orang yang toxic, yang tidak baik untuk kamu buat pagar. Nah, dari energi The Man of Wands sendiri, ini kan nunjukin banyak banget hal-hal yang sudah kamu relakan di masa lalu lah gitu. Jadi banyak banget transformasi yang kamu lakukan gitu. Sampai kapan sih gitu yang aku lakukan gitu, kapan aku ngerasain nyamannya gitu, kamu akan ngerasain itu. Nah, dari energi The Nine of Wands itu nunjukin kalau saat proses kamu mencapai kesuksesan, keep it to yourself, simpen buat diri sendiri dulu gitu, jangan langsung diumbar-umbar, biar nggak kemana-mana, biar stabil dulu baru kamu tunjukin ke dunia ini loh yang aku punya gitu. Jadi agar lebih stabil lagi.
Kalau kamu lihat di sini ada fire and fire, di sini juga ada energi Fire-Sun, Aries lalu Sagittarius. Cuman kalau aku lihat di sini fire itu nunjukin sesuatu yang membara, menggebu-gebu gitu. Kalau kamu fokusin si sesuatu yang membara ini ke sesuatu hal yang positif, itu pasti akan jadi dampaknya positif juga. Tapi kekurangan dari fire ini adalah biasanya awal-awal berapi-api, nanti redupnya biasanya cepat. Belajar untuk stabil. Contoh kayak kamu, aduh aku pengen bisnis nih gitu, aku lagi semangatnya pengen bisnis. Awal-awal jor-joran tuh, menggebu-gebu. Cuman kalau sudah di tengah jalan biasanya agak redup. Nah ini yang harus dihadapin, rasa bosan dan rasa ketidaksabaran gitu. Jadi belajar untuk sabar, belajar untuk menikmati proses, oke? Ini adalah energi kamu. Aku bakalan lihat energi potensi ke depan ya. Jadi energi kamu di depan sana. Terus straight cutting, live on power like cutting assess. Tell me more about the watch this video. Tell me about the future. Kamu akan lebih strong sih kalau aku lihat. Strong tuh dalam arti dari segi mindset ya. Terus juga kalau aku lihat di sini ada keharmonisan, di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kamu pun mampu untuk bisa menghadapi gitu orang-orang, situasi yang kamu takuti kemarin, dan kamu pun akan bisa ngelihat jelas arah dan tujuan kamu seperti apa dan kemana. Pertama, be careful of what you wish for. Kemungkinan kamu akan dapetin itu. Tapi saat kita meminta sesuatu, alangkah lebih bijak jika hati kita juga bersih dan jernih gitu. Jadi apa yang kita lakukan dengan niat-niat yang tulus juga gitu, agar tidak ada karma-karma buruk yang mengikuti gitu dari apa yang kita dapatkan. Nah di sini ada Ten of Cups, ada keharmonisan. Jadi kalau aku lihat ke depan sana ini lebih harmonis lagi sama diri sendiri. Jadi sama hubungan cinta sama diri sendiri, hubungan cinta sama keluarga, jadi keharmonisan sama keluarga, keharmonisan sama teman-teman. Cuman kalau aku lihat di sini untuk yang fokus ke percintaan ini akan dapat approve dan dapat lampu hijau dari keluarga masing-masing. Cuman kalau yang aku lihat dari energi The Ten of Cups sendiri, ini juga istilahnya doa-doa dari orang tua itu sangat bekerja lah untuk diri kamu di percintaan. Nah di sini juga disarankan untuk bisa lebih dekat dan membagi perhatian, curahkan perhatian dan waktu untuk keluarga lebih besar lagi. Nah, Ace of Coins, kalau ngomongin soal energi ke depannya gimana, rezeki kamu banyak banget, terutama finansial. Terutama yang bentuknya seperti materi. Ini the Ace of Coins itu ceritanya tentang Jack and the Beanstalk. Jadi ada seorang anak yang punya bibit kacang panjang ajaib kalau nggak salah ya, pokoknya bibit ajaib lah gitu. Dia berusaha untuk menanamnya di halaman rumahnya. Nah dalam satu malam itu tuh tumbuh ke atas, dan di atas itu yang tumbuh gitu, di atas awan di situ ada istana yang memang di dalamnya ada harta karun gitu. Dia harus manjat dulu untuk ke dalam istana dan menghadapi apapun tantangan yang di atas untuk bisa dapetin harta karun tersebut. Sama semesta ngasih kamu ini gitu. Dengan syarat apa? Usaha dulu. Ada pergerakan yang dilakukan dengan niat yang tulus nih gitu. Dan dia akan ada sesuatu yang tumbuh gitu. Di sini ada keberuntungannya dibantu sama semesta, tapi yang jelas ini adalah hadiah gitu. Tiba-tiba dikirimin, ditransferin uang, tiba-tiba kamu dapetin gaji kamu ada bonusnya gitu contohnya. Tiba-tiba yang berusaha, yang sedang usaha gitu, yang punya usaha sendiri booming dalam satu malam. Jadi ini ada keajaiban lah gitu, tapi memang dalam bentuk materi. So aku bakalan lihat ke energi kamu ya, apa yang akan terjadi di bulan ini. Pertama aku bakalan lihat dulu dari oracle cardnya. Message for the people who watch this video.
ada regret. I know that I cannot change the past. Jadi ini understand dan memahami. Tidak bisa dirubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah menerima, memaafkan gitu. Jadi yang masa lalu itu jangan sampai bikin kita terjebak, karena kita hidup di sekarang. Jadi fokusnya sama sekarang dan berbuat baik dan yang terbaik untuk masa depan, agar tidak memiliki rasa kekecewaan dan regret, penyesalan karena menyanyiakan yang sekarang. Terlalu fokus sama masa lalu, akhirnya menyanyiakan yang sekarang. Nanti pas sekarangnya jadi masa lalu, akhirnya kita menyesal lagi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, di sini aku bakalan lihat dari sama ya. Kita bakalan lihat di oracle card-nya apa yang akan terjadi pada di bulan ini. Apa yang akan terjadi? What will happen to the people who watch this video this month? Ada wealth yang tadi aku bilang, ini bentuknya seperti penghasilan, atau memang saat kamu punya penghasilannya di double atau di triple gitu sama semesta. Cuman kalau dari wealth sendiri merasa kaya, jadi punya perasaan kayak kamu bisa beli apapun, bisa ngapain aja gitu. Nah, dari energi wealth sendiri ini juga secara harafiah kekayaan ya. Ini bisa yang datangnya dari keluarga, diberikan warisan gitu. Tapi ini kebanyakan memang rezeki yang datangnya tiba-tiba gitu dari semesta. Nah, wealth ini juga kalau kamu lihat gambarnya ini kayak heirloom, kayak sesuatu yang diturunkan sama keluarga. Keluarga itu bukan cuma ngasih kamu kayak rezeki dalam bentuk uang, tapi bisa dari wejangan-wejangan yang bijak gitu. Jadi lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga agar kamu bisa banyak menyerap ilmu. Ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, kadang-kadang juga tidak bisa dibayar ya ilmu gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan gitu. Kita terlalu ngejar ilmu di luar sana. Kamu cari tempat kuliah S1, S2, S3 di luar negeri, cuman kamu lupa rootsnya seperti apa, akarnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai melupakan datangnya dari mana dirimu gitu, karena di situ ada pelajaran yang sangat bermakna. Saat kamu sudah mempelajari itu, kemungkinan juga kamu mampu untuk bisa menyelesaikan siklus-siklus atau pattern-pattern yang tidak terlalu positif di dalam keluarga gitu, karena kamu sudah tahu nih, oke, ternyata masalahnya di sini nih, jadi aku harus menyelesaikannya di sini gitu. Cuman di bulan ini yang kelihatan jelas adalah kekayaan. Nah, dari energi world sendiri, kalau aku lihat kekayaan itu adalah konsep mindset juga, bukan hanya kayak oke, I have money di tangan aku nih, kayak aku punya uang nih di sini nih di tangan, bukan hanya itu, tapi di dalam diri, di dalam hati dan di kepala gitu. Jadi saat kayak sesimpel kayak belanja nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa khawatir, itu adalah bentuk perasaan dan mental yang sehat di dalam kekayaan gitu. Jadi ini yang akan kamu rubah atau kamu kembangkan, perasaan, mental, dan hati dengan konsep kekayaan itu apa gitu. Jadi sudah mulai paham. Nah, di sini ada energi mountain. Mountain itu kayak kita daki gunung lah istilahnya. Cuman saat kita mendaki kan itu harus ada ekstra usaha ya gitu. Nah, sama semesta ngasih kamu sebuah momentum untuk bisa menunjukkan skill, kemampuan, cara kamu untuk surviving, untuk mendapatkan ini di puncak. Kalau ini di puncak, kita kan harus lakuin dulu, sama kayak tadi yang ada anak bocah menanamkan bibit ajaib, terus bibit ajaibnya tumbuh ke atas, kan harus usaha dulu ngedakinya. Di sini juga kamu harus ada usaha dulu, tunjukin dulu kamu bisa ngedaki itu gitu. Nah, dari mountain sendiri, to be honest, sejujurnya musuh terbesarmu bukan masalah dari luar, tapi dari dalam diri, ego, mental, ketakutan, apapun itu yang menghalangi, kadang-kadang mensabotase diri sendiri. Itu yang harus saya hadapin pertama. So aku bakalan lihat apa yang akan terjadi di bulan ini. Selain kekayaan, kamu pun mampu untuk bisa merasakan apa itu freedom, kebebasan. Tell me more about the people who watch this video. What will happen to them in this month?
mampu untuk melepaskan diri dari situasi yang toxic, mampu untuk moving on. Ini adalah bulan untuk moving on. Kamu banyak opsi. Contoh, kamu fokus ke percintaan, di percintaan kamu ada opsi. Kamu fokus ke karir kamu juga ada opsi. Ada pilihan. Jadi fokus untuk bisa mendamaikan diri sendiri agar gak bingung. Walaupun kita punya banyak pilihan, kalau kitanya gak bingung, kamu akan dapat milih dengan mudah gitu. Apapun itu tantangannya. Itu cuma kayak hal sepele lah gitu kalau pilihan. Kalau kitanya gak bingung ya. Nah, kalau kitanya bingung, itu yang harus dihadapin dulu. Ego, ketakutan, rasa bingung itu harus dihadapin. The Three of Wands yang jauh akan ngedekatin. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau dari Three of Wands sendiri, ini kan kayak kita planning tentang future kita planning tentang masa depan kita, karena kita sudah mulai bisa mengimajinasi atau memvisualisasi kita mau jadi apa di depan sana, ya kan? Cuman kalau aku lihat di sini, ini juga ngomongin sosok orang yang nun jauh di sana memperhatikan dirimu. Dan di sini kalau aku lihat di sini, ini bisa dalam bentuk yang diberikan adalah proteksi. Pertama gini, ini bisa dari proteksi yang akan kamu rasakan itu dari spirit guide yang cukup besar ya, yang aku lihat. Ini bisa salah satu, nggak semuanya sih, untuk beberapa dari kalian ini ngomongin soal spirit guide yang akan sangat melindungi dan kamu akan ngerasain itu perlindungan. Cuman untuk beberapa dari kalian ini berhubungan sama seseorang yang memang cukup jauh jaraknya sama tempat kamu tinggal, tapi dia memperhatikan dirimu gitu, dan kamu akan lebih bisa menyadari siapa orangnya, koneksinya gimana gitu di bulan ini. Dan di sini ada the strength. The strength itu tadi yang jauh akan mendekat, cuman yang namanya the strength itu pasti akan kekuatan ya, kekuatan diri sendiri. Nah, strength itu menunjukkan juga rasa confidence dan rasa percaya diri untuk menggapai apa yang kamu pengen. Nah, beberapa dari kalian akan berhubungan sama orang yang cukup powerful. Ini bisa dalam bentuk mentor ya, kayak kamu punya mentor sendiri, kayak ini yang tadi aku bilang yang lagi pengen usaha, kamu akan ketemu sama orang-orang yang cukup sukses di usaha dan di bidangnya dia, dan kesuksesannya itu bisa menginspirasi dirimu gitu. Cuman kalau dari strength sendiri, ini kamu mampu untuk menaklukkan sesuatu yang buas, bisa dalam diri sendiri, ketakutan, atau bahkan ranah kamu bekerja gitu. Contoh, kamu baru nyemplung nih di bidang F&B contohnya, atau enggak di bidang retail lah contohnya gitu. Kamu baru bikin usaha gitu, cuman kamu nemuin klik ya gitu, kamu nemuin cocoknya nih sama dirimu, dan akhirnya kamu jadi seseorang yang bisa dibilang sukses, bisa dibilang kamu bisa menguasai itu dengan mudah gitu. Nah, itu konsepnya the strength. Nah, yang aku lihat dari energi the strength itu juga kenyamanan dari tempat kerja, lingkungan pekerjaan atau lingkungan sekitar. The bottom of the deck ada the king of crystal. Temanmu adalah rationality dan logika. Cuman kalau aku lihat di sini, untuk kalian yang feminine, kalian akan berhubungan sama sosok orang yang bisa mengarahkan, pakai rationality dan pakai logika, dan sangat akan menunjukkan energi membantu gitu, bisa di dalam karir dan pekerjaan. Untuk kalian yang maskulin, di sini kalian diminta untuk mengasah kekuatan sendiri, dan kamu tuh punya kekuatan ya, tapi dipakai. Kalau nggak dipakai tuh kekuatan lama-lama tumpul gitu. Oke? So aku bakalan lihat. Ini adalah validasi dari oracle card-nya. What will happen this month? Ada voyage, ada yang melakukan sebuah traveling atau perjalanan. Ini konsep kesuksesan yang tadi aku bilang ya. Ngerasa kesuksesan itu bukan cuma dirasa ada uangnya, ada hasilnya, tapi juga di mindset dan dirasa di hatinya, ngerasa sukses gitu. Orang sukses tuh bukan hanya kayak oke, aku sukses karena aku punya banyak uang. Enggak, beneran deh, dari mindset, dari pikiran, dari perilaku gitu. Jadi sesimpel kayak gini, yang tadinya kalau misalnya makan, belanja itu harus ngirit-ngirit gitu. Nah, konsep orang sukses kan nggak mikirin untuk itu. Gitu, ya udah beli aja gitu loh, pengen beli ya beli gitu. Atau misalnya gini, ada sebuah barang lah gitu, barang yang
yang memang rusak gitu dan itu tidak bisa diperbaiki. Tapi kan kalau misalnya kita sayang nih gitu nggak bisa diperbaiki gitu, mencoba terus untuk memperbaiki, akhirnya wasting time dan wasting energi juga gitu. Itu kan ngerasa kurang gitu, ngerasa nggak bisa untuk mendapatkan itu dengan lebih gitu. Nah nanti mindset akan berubah. Oke, ini kalau sudah selesai masanya karena memang sudah rusak ya berarti harus di let go. Jadi lebih mudah untuk melepaskan sesuatu yang harusnya dilepaskan karena nggak merasa kurang gitu. Oke. Courage, ini ada keberanian. Ada freedom yang tadi aku bilang, rasa kebebasan. Kalau konsep kebebasan apa aja sih sebenarnya. Ini bisa dalam bentuk kebebasan untuk memilih pasangan, kebebasan memilih pertemanan, kebebasan dalam bekerja juga gitu. So, aku bakalan the outcome of the situation. The outcome of the situation. Oke, Nine of Pentacle ini agak banyak ya. Page of Wands, Knight of Wands, Eight of Pentacle. Yang aku lihat kamu akan mendapatkan kenyamanan di finansial. Ini kamu akan membuat atau melakukan sesuatu, melahirkan sesuatu. Knight of Wands itu menunjukkan kamu ada semangatnya, tapi jangan kemudian gitu. Eight of Pentacle, kamu akan bisa menjadi sosok orang yang cukup ahli di bidang apa yang kamu kerjakan di sini. Seven of Wands itu bekerja di dalam diam. Di sini ada Queen of Wands, ada karisma, ada kedudukan yang sangat bagus, posisinya akan sangat mandiri. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading.